Obligasi, obrolan lintas generasi. Kesian apa? Kelewatan. Nah, sini. Nah, kenapa gerang nih Di pindah-pindah? mana-mana hujan, di mana-mana panas. Iya. Kadang hujan, kadang panas. Cuaca lagi nggak mendukung banget, masya Allah. Kadang cuaca nggak mendukung, diri juga nggak mendukung. Iya. Ya kan? Jadi yang salah siapa nih? Ya saya, ya kita, ya. Kita? Dan semuanya. Gitu. Oke. Tapi sumber masalahnya ada di mana dulu nih? Nah, tapi emang gini juga ya gini ya. Kalau awal nih ya kayak apalagi dekat sama Imlek, itu pasti hujan di mana-mana hujan. Oh iya, tapi kalau sekarang kamu memandang berberan nih Iya. ya. Mau jan-jan, Betul. pepep, ya Ya. kan? Semuanya pokoknya kayak nggak memandang untuk bulan untuk sekarang. Betul. Tapi yang ditakutkan itu adalah sekarang kan lagi meningkatnya banget tuh namanya DBD ya Betul. kan. Terus apalagi sekarang kan kadang kayak Aci bilang kadang hujan, kadang panas, itu kan nggak menentu. Itu bisa bikin badan kita kan kadang drop, kadang fit, kadang drop. Nah, itu aduh. Pasti ada faktor luar yang mempengaruhi kan. betul. Nah, spesial nih hari ini. Sebelumnya kita sapa dulu yang di rumah ya. Hai, kita balik lagi di Obligasi Obrolan lintas Generasi. Aduh, hari Senang benar kita ucapkan selamat ulang tahun baru 2023. Nonton obligasi. Obligasi Belum bentar lagi ya. Oke, kan spesial banget momennya adalah di episode pertama di tahun ini. Jadi, 2023. wah luar biasa. Berbangga hatilah menyaksikan kita berdua ya. Betul saat ini. karena memang untuk di tahun 2023 kita punya visi misi khusus untuk obligasi. Betul Tim sekali. obligasi akan menyiapkan berbagai macam keseruan tentunya dengan tema-tema yang menarik Betul. dan mengangkat hal-hal dan orang-orang yang selama ini mungkin cuma di balik layar Nah. kita temuin di obligasi Betul. ya. Dan sama seperti yang kemarin juga, malah ini akan lebih seru lagi ya, karena kita Iya. menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Betul. Jadi yang nonton obligasi bukan hanya pantengin kuisnya, tapi juga punya pengetahuan yang pastinya mantap banget. Mantep banget. Nah, Nah, spesial banget di bulan ini. Udah lewat ya sebenarnya ya. udah lewat. Tapi Bertepatan- masih momennya masih berasa. Masih hype ya. Iya dong. Karena kita bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Nasional. Betul ya sekali. Kan? Dimana yang spesialnya juga di tahun ini diangkat tema yang nggak jauh dari khas Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Betul ya. sekali. Ada kata-kata bergerak. Nah, Bergerak apa? lebih panjangnya adalah Bergerak, tingkatkan kesadaran, jaga lingkungan. Nah, nanti kita ajak teman-teman Bang Kalsel, jangan lupa di follow Instagram Bang Kalsel karena kita nantinya juga ada kuis Ada terkait kuis. tema kita hari ini dan tentunya juga banyak sekali informasi terupdate yang bisa Anda ikutin di Instagram Bang Kalsel yang sudah centang biru. Tambah lagi kita punya apa Kak Cim? Punya YouTube juga ya. Iya dong, jangan Pokoknya lupa luar di biasa subscribe ya. Yes, betul sekali. Sekali lagi ngomong soal narasumber, jangan kemana-mana ya. Pokoknya ya udah siap bareng sama kita di sini sampai dengan akhir acara. Kita punya narasumber yang luar biasa dan pastikan juga sekali lagi untuk setia bersama kita di Bang Kalsel ya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Obligasi Obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kembali lagi di Obligasi, obrolan lintas generasi. Masya Allah. Capek berdiri, kita atur posisi duduk ya. Pas duduk ada tambahan nih penumpang satu. Masya Allah. Seperti yang kita di awal bahwa kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa. Tentunya Tadi- mengawali tahun 2023 ya Betul, kan. kita kasih yang spesial di pembuka tahun ini ya. Dan bertepatan pula di bulan Januari ini dengan Hari Lingkungan Hidup Nasional, Masya Allah. Betul, dengan tema yang luar biasa, bergerak tingkatkan kesadaran jaga lingkungan, ya kan. Jadi dengan penuh kesadaran diri ini kita coba menyadarkan, tapi kita nggak bisa nyadarin berdua aja. Kita Nah. perlu orang hebat di tengah ini. Betul sekali. Iya kan? Oleh karena itu sudah hadir bersama kita yaitu Ibu Hanifah Dwi Nirwana selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Boleh berikan tepuk tangan. Oke, kita jangan lupa ingetin teman-teman di rumah Yes. untuk nonton kita dari awal sampai dengan akhir karena kita punya kuis. Yes. Di mana kuis itu pertanyaannya akan seputar obrolan kita hari ini. Nah. Dan juga jangan lupa di follow Instagram kita di @bangkalsel yang sudah centang biru dan YouTube kita Bang Kalsel. Jangan lupa di subscribe ya. Dan kamu lagi ada satu lagi Apa itu? Instagram gue ya. Iya. Instagram Dinas Lingkungan Hidup. Prof. Kalsel. Prof. Kalsel. Itu Masya Allah. dia. Ibu apa kabar?
Alhamdulillah. Sehat baik, Bu ya. Sehat. Masya Allah. Lah. Vibes-nya bagus banget. Hey. Ini energi positif banget. Banget, Ya Allah. karena lingkungan perlu yang positif say, jangan yang negatif say ya kan. Karena memang kehadiran Ibu Hanifah di sini sangat penting untuk kita semuanya, menyadarkan kita tentang bagaimana cara menjaga lingkungan ini, karena beliau merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita ke arah itu, kita mau tahu kesibukan Ibu nih, lagi suka ngapain aja nih selain bekerja? Ya, tentunya kita punya hobi yang nggak jauh-jauh juga dari lingkungan ya. Kita suka berkebun. Berkebun. Kenapa nih Bu kalau boleh tahu? Sebenarnya bukan berkebun yang berkebun Besar sesuatu, gitu. bukan. Tetapi bertanaman di halaman belakang rumah. 1 hektar gitu ya Bu ya halaman. Di kantor Bu juga mungkin ya Di Bu. kantor juga alhamdulillah ini semangat untuk kita mencintai alam, mencintai lingkungan, ini selalu kita tanamkan ke anak-anak. Wow. Ya paling enggak dengan kita merawat tanaman-tanaman yang ada di lingkungan perkantoran, ada rasa cinta itu akan tumbuh di hati semua anak-anak yang ada di kantor itu sendiri. Tentunya suatu saat kita akan memanen hasilnya dengan keindahan yang akan ditampilkan oleh tanaman-tanaman yang kita rawat. Masya Allah. Jadi ini memang beneran di rumah dan di kantor ya Bu ya? Iya. Lagi seru banget. Biasanya ada hari spesial nggak sih Bu? Weekend kah atau apa gitu? Iya, kalau kegiatan di rumah paling suka itu di hari libur. Libur. Kita benar-benar energi kita curahkan untuk itu. Iya. Dan tentunya setiap pulang kantor juga nggak ada yang lain yang dilihat selain melihat tanaman anggrek, menyapa anggrek, menyapa sebuah tanaman yang ada di rumah, untuk itu udah membangkitkan semangat kita untuk rasanya kayak kita healing gratis dengan hanya sekedar menyapa tanaman-tanaman yang ada di rumah. Karena tanaman punya emosional juga Bu ya? Iya betul. Semakin kita sering menyapa, dia juga akan merasa bahwa kita perhatikan, dia pasti dalam waktu yang tidak lama akan memunculkan semua keindahan yang dia miliki dengan bunga-bunga yang bermekaran. Itu sudah sangat luar biasa buat kita. Hiburan tersendiri buat kita. Waduh. Selain itu mungkin Ibu ada kah mungkin ikan di rumah nggak ada gitu? Atau Kebetulan nggak ada kucing? sih. Kebetulan kita juga beberapa belakangan ini kita memang lagi sibuk sekolah juga, jadi ya mau nggak mau juga harus benar-benar mengatur waktu dengan sebaik-baiknya antara pekerjaan, sekolah, anak-anak, keluarga, dan juga hobi-hobi kita. Masya Allah. Apalagi kita sempat bincang di awal Ibu ya, kalau kita lagi prepare juga untuk persiapan haul besar Ibu ya. Iya betul. Jadi guru sekumpul. banyak momen-momen yang luar biasa ditunggu nih gitu kan. Jadi memang dengan momen-momen besar yang ditunggu ini otomatis juga keadaan diri, kondisi tubuh harus fit juga ya Bu. Betul. Nah tadi yang pertama memandangi keindahan ya kan, bercengkrama dengan hal-hal yang menyenangkan buat kita. Terus Olahraga Ibu? olahraga apa nih Bu? Olahraga alhamdulillah kita olahraga ya sementara ini karena banyak aktivitas di luar, sudah kita olahraga di rumah dan juga di kantor kami juga sudah siapkan alat-alat olahraga. Kami berharap anak-anak di kantor pun juga merasa mereka ada di rumah mereka. Masya Allah. Jadi Enak banget kantornya Bu. kesehatan tubuh mereka juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan kinerja. Ada Kebetulan kalau alat olahraga kan standby, mereka Standby, bisa mencuri waktu sebelum mereka pulang ke kantor, mereka bisa berolahraga sendiri di kantor, ada kayak sejenis gym mini gitu ya. Ada tempat untuk olahraga yang lain kayak basket kami siapin juga, bulu tangkis kami siapin juga. Jadi kami menganggap bahwa kantor itu rumah kedua mereka. Masya Allah, benar sih. Jadi paling enggak kalau mereka merasa mereka akan di rumah, mereka akan kerja dengan sebaik-baiknya, fokus di sana. Ketika saatnya mereka harus istirahat untuk memberikan hak untuk tubuh mereka istirahat sejenak, ya kita sudah memberikan fasilitas itu di kantor. Masya Allah. Apalagi tadi kita tahu nih ya, kalau di tempat Ibu juga ada ruang podcast Bu ya. Ada ruang podcast harus juga. kita syutingin dulu ya. Nanti mungkin ada season kedua lah sama Ibu ya kan. Season kedua kita jalan-jalan kan. Boleh. Ada. Runtur kali ya di situ ya. Silakan. Mudah-mudahan bisa jadi dinas percontohan untuk yang lain. Amin. Nah tadi ngomong kita udah ada sedikit nyontel-nyontel terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Nasional nih Bu ya, dengan tema bergerak tingkatkan kesadaran jaga lingkungan. Nah tapi kalau menurut Ibu sendiri nih, makna Hari Lingkungan Hidup Nasional sekarang ini gimana nih menurut Ibu? Ya, ketika kita dalam suatu peringatan atau momentum tertentu, tentu kita akan mengembalikan, merefleksikan diri kita. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk lingkungan kita? Sudahkah kita berbuat baik untuk lingkungan kita? Sudahkah kita tidak membebani bumi kita dengan hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Misalnya, sudahkah kita menanam pohon hari ini atau dalam 1 tahun kita sudah menanam berapa pohon ya? Nah itu juga menjadi salah satu refleksi kita
terhadap tahun-tahun yang sudah kita lewati sebelumnya. Sehingga kita berharap, oh kalau belum berarti aku tahun ini harus punya target, harus bisa menanam. Karena bagaimanapun juga misalnya menanam pohon aja, itu amal jariah juga loh. Betul. Iya. Ketika dia menghasilkan oksigen, itu memberikan manfaat untuk kita juga kembali ke manusia, kita sendiri. Selain hal itu mungkin hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, misalnya bagaimana kita mencoba untuk mengurangi sampah kita, bagaimana kita mengelola sampah kita, itu hal sederhana tetapi sebenarnya mempunyai dampak yang besar. Kalau setiap orang mempunyai kesadaran terhadap hal itu, insya Allah bumi kita tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang seharusnya ini sudah bisa kita kendalikan, sudah bisa kita kurangi. Nah ini salah satu hal penting ketika kita dalam peringatan-peringatan hari-hari tertentu, khususnya tentang lingkungan hidup, pasti akan kita kembalikan pada diri kita sendiri masing-masing. Sudahkah kita berbuat baik untuk lingkungan kita? Hanya pertanyaan sederhana itu saja. Apabila setiap orang punya pertanyaan hal itu sederhana itu, setiap orang punya hal itu, pasti mereka akan merefleksikan diri mereka untuk mewujudkan kecintaan mereka terhadap lingkungan dengan hal baik. Introspeksi diri ya. Gimana nih apa yang sudah diperbuat kita berbuat baik untuk itu jawaban cuma ada di diri sendiri ya, Bu. Tapi kalau setiap orang punya pertanyaan itu, otomatis itu akan merubah. Masya Allah, bener banget ya Bu ya. Dan luar biasa juga untuk tema kita kali ini, yaitu bergerak tingkatkan kesadaran jaga lingkungan. Tanggapan Ibu mengenai yang kita angkat ini gimana sih Bu? Tema ini sangat luar biasa, bergerak ya. Sebagaimana bersama gelorakan rakyat ya, kalau bahasa Pak Hadirin, Bapak Gubernur yang secara terus-menerus konsisten beliau menunjukkan kecintaan kita, membangun kecintaan kita kepada lingkungan. Beliau dengan konsisten melakukan hal itu, dan kita tentunya sebagai ASN, jajaran di bawahnya juga harus mampu menggerakkan itu. Dan tema ini sangat-sangat luar biasa bagi kami. Berarti mengingatkan bahwa bergerak untuk jaga lingkungan itu bukan hanya tugasnya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi semua pihak ketika mempunyai kepedulian yang sama pasti akan tergerak untuk membangkitkan semangat itu, untuk bersama-sama bergerak. Mari kita peduli dengan lingkungan, mari kita sama-sama jaga lingkungan. Bumi kita cuma satu, belum ada bumi yang lain. Coba aja, nggak ada yang ini kan? Betul. Cuma satu ya, itu, iya. Avatar itu beda ya. Belum ada bumi yang lain kan. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Betul. Tapi saya sekarang ini juga sih, Bu, kadang jengkel juga sih kalau denger ya, ada aja yang ngurus, ada aja yang ngurus, ada aja ASN-nya, ada aja pemerintahnya. Kadang juga gitu saya, jengkel banget kalau dengar hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya. Padahal kita juga turut andil gitu. Betul ya, ini yang sebenarnya masih PR berat buat kita semuanya. Bagaimana kita membangun lingkungan hidup? Sebenarnya kata kuncinya cuma satu. Di kesadaran itu sendiri, di masyarakatnya. Kalau itu kita beresin, semuanya beres. Ada nggak sih Bu dari dinas Ibu nih ya, ada program-program yang bisa menyadarkan masyarakat tuh biar lebih sadar-sadar banget ya gitu kan? Karena kan kadang kalau cuma kesal bener kawan kadang kan kalau cuma yang kayak taruh poster ya kayak cuma lingkungan itu kan sekedar himbauan baca gitu. Banyak hal yang sudah kita upayakan. Misalnya kita mengkampanye itu sekalian kasih contoh. Benar. Kita sering melakukan aksi bersih-bersih bersama. Bahkan seluruh SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan kita libatkan untuk sama-sama. Ayo kita bersih-bersih. Itu sebenarnya bentuk sosialisasi dan kampanye langsung. Itu sekaligus mengedukasi. Kita harus peduli dengan sampah yang kita hasilkan. Itu hal sederhana ya. Jangan merasa bahwa sampah itu tugasnya petugas kebersihan. Benar. Ingat dari waktu di sekolah kita pernah ada lomba kebersihan kelas. Iya kan? Pas mau lomba aja baru ada lomba itu baru bersih-bersih. Udah lewat pada masa-masa lomba ya udah masing-masing gitu. Pas ada musibah baru bersih-bersih ya. Pas ada banjir besar. Sebenarnya seharusnya itu benar-benar menjadi budaya, menjadi akhirnya hal baik itu menjadi habit. Ketika udah menjadi kebiasaan baik, ketika kita melanggar kebiasaan baik pasti ada rasa bersalah. Ya, betul. Sebenarnya kita di lingkup pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, kami juga tidak pernah berhenti untuk
melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi dengan berbagai cara, misalnya melalui media sosial, kita terjun langsung ke lapangan, misalnya dengan program Martapura Asri, kami hadir di 12 desa lokasi prioritas program Martapura Asri. Masya Allah. Melakukan aksi bersih-bersih setiap 2 minggu sekali. Itu bukan sekedar aksi bersih-bersih, tetapi kami ingin menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya bagaimana mereka terhadap sampah mereka, mengendalikan produksi sampah, mengelola sampah mereka, dan bahkan kami memfasilitasi dengan membangun bank sampah di desa-desa tersebut. Itu supaya apa? Supaya masyarakat itu benar-benar bahwa sampah itu harus benar-benar sebagai penghasil sampah harus bertanggung jawab. Dan sampah itu bisa menghasilkan uang, dan sampah itu pun bisa mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Sehingga bentuknya bukan hanya kami misalnya mengumpulkan masyarakat lalu kami bla bla bla, himbauan ya. bukan hanya sekedar itu, tetapi kami melakukan aksi bersih-bersih bersama. Kami selain juga mengundang mereka untuk kami kasih pembekalan bahwa sampah itu bagaimana mengklasifikasikan, bagaimana kami harus mengelola sampahnya. Kami juga menghadirkan juga biasanya di dalam event-event seperti itu dinas kesehatan kami libatkan, pemberdayaan masyarakat kami libatkan, sehingga kami rasa bahwa membangun kesadaran masyarakat itu gak bisa kami sendirian. Kolaborasi. Iya, harus dengan berbagai sektor yang ada, dengan berbagai pendekatan yang ada. Itu kami lakukan ya. Sama seperti disampaikan, aduh gimana sih kok nggak ini, tetap saja kami tidak boleh patah semangat. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa banget, Masya Allah. Bu, capek nggak sih jadi kepala dinas lingkungan? Alhamdulillah sampai sekarang tidak capek. Masya Allah, enjoy banget ya. Bahkan ini kayak menjadi suatu challenge. Aku harus bisa deh. Kita harus bisa semuanya. Bisa melakukan upaya-upaya perubahan perilaku. Wah, luar biasa. Harus kita tidak boleh patah hati, tidak boleh patah semangat. Kami dengan berbagai skema kami lakukan, berbagai treatment kami lakukan, sehingga kami harapkan upaya-upaya ini meskipun hasilnya belum terlalu signifikan, bagi kami ini sudah upaya yang akan secara terus-menerus akan kami lakukan. Semangat kepala dinas aja Luar kayak biasa. gini, apalagi staf-stafnya Iya, kan, iya. mendukung luar biasa loh. Tapi kalau menurut Ibu Hanifah sendiri, melihat isu-isu prioritas dari lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Selatan, Ibu, dari pandangan Ibu, apa aja isu? Ya, kalau dari persoalan-persoalan lingkungan yang ada di Kalimantan Selatan ya, pertama mungkin yang paling global, yang paling ketahuan kan perubahan iklim. Isu perubahan iklim itu sebenarnya bukan hanya di global, bahkan di tingkat nasional, tingkat regional, dan bahkan di tingkat lokal itu udah jadi isu penting. Kenapa seperti ini? Misalnya contohnya, betapa sekarang ini kita tidak bisa memprediksi lagi bahwa ini musim hujan, bahwa ini musim kemarau. Benar, Ibu. Bahkan di kegiatan-kegiatan kita misalnya untuk pembasahan lahan gambut, kami juga sudah tidak bisa memprediksi. Biasanya kami melakukan pembasahan di bulan Juni, di bulan Mei. Ternyata sekarang berubah. Kayaknya nggak terlalu ada panas lagi nih. Berarti harus berubah lagi dong ininya. Dan kejadian banjir kemarin yang sangat luar biasa di bulan Januari 2021 itu merupakan fundamental penting bagi kita semuanya, bahwa ayo kita semuanya harus tergerak hatinya dan bergerak bersama untuk menjaga lingkungan kita. Kita tidak ingin kejadian banjir Januari 2021 terulang kembali. Karena selain faktor-faktor alam, faktor antropogenik itu pun juga memiliki dampak yang besar, perubahan lahan, kemudian juga illegal logging, dan banyak hal perilaku-perilaku kita yang harus mulai kita koreksi kembali. Bagaimana kita harus mulai benar-benar cermat di dalam pengelolaan lingkungan hidup, cermat di dalam pemanfaatan sumber daya alam yang kita miliki, dan benar-benar harus sudah mulai memetakan dengan seksama resiko-resiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Belajar dari pengalaman aja. Iya, itu kan baru 2. Sampah. Sampah. Ya, sampah masih menjadi isu penting prioritas yang sampai sekarang kami belum mendapatkan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Karena sebagaimana yang kami sampaikan tadi, selain infrastruktur yang masih harus kami benahi, kami lengkapi, tentunya masyarakat juga harus mulai kami gerakkan untuk mereka peduli dengan sampah yang mereka hasilkan. Dulu sempat ada gerakan bank sampah dan lain-lain. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Sampai dengan hari ya, ini, pasca pandemi COVID kemarin, memang banyak sampah yang dying ya, yang antara hidup
segan, mati Tak mau bagi kerakak dari sebatu ya. Tapi tentunya kami tidak tinggal diam dengan hal ini. Bahkan kami membangun bank sampah baru di beberapa lokasi prioritas kami untuk Sungai Martapura asli yang ada di pinggir sungai, yang notabene dia tidak mendapatkan pelayanan di dalam penjemputan sampah mereka. Sehingga dengan kita membangun bank sampah, otomatis paling nggak sampah yang mereka hasilkan itu sudah bisa mereka manfaatkan dengan nilai ekonomi itu sendiri. Dan kami juga mendorong untuk composting dan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Nah, sampah itu sendiri memang masih PR. Dan kami masih untuk bank sampah yang disampaikan Mbaknya tadi, sampai sekarang masih ada. Cuman PR sekarang, bagaimana kita membangun bank sampah tersebut sehingga itu menjadi bisnis ataupun jadi usaha di masyarakat. Nilai ekonomi, Bu ya. Punya nilai ekonomi. Jadi core bisnisnya di dalam lembaga masyarakat desa yang ada. Ini sedang kami bangun. Kami sedang tandemkan mereka dengan pelaku usaha besar sehingga mereka bisa berkolaborasi bersama bank sampah yang ada. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Hanifa lebih panjang lagi. Lebar ya Bu, kayak penanganan sampah ini. Karena memang Kalau sampah kan kayaknya kalau sama ada manusia pasti sama pasti ada. ada. Sampah, Iya. ya. Sampah, asal ya. jangan sampah. Terus aduh ibu wajahnya kesini lagi ya, enak banget ya. Kita akan balik lagi Oke, setelah yang satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Obligasi. Obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Sungai Martapura adalah sungai terbesar di Kalimantan Selatan yang termasuk daerah aliran Sungai Barito. Sungai Martapura melintasi dua wilayah di Kalimantan Selatan, yaitu bermuara di Kota Banjarmasin dan hulunya berlokasi di Kabupaten Banjar. Kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yang sangat erat dengan sungai adalah kearifan lokal yang patut dilestarikan, namun sekaligus butuh perhatian. Bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola dan gaya hidup ikut serta mempengaruhi keberadaan dan kualitas Sungai Martapura. Berdasarkan data-data hasil pemantauan, kualitas air Sungai Martapura dalam kategori cemar sedang. Saat ini, Sungai Martapura memiliki berbagai permasalahan dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, perlu upaya-upaya yang sinergis dan terpadu antar berbagai pihak. Program Sungai Martapura Bungas digagas oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai upaya restorasi sekaligus rediscovery Sungai Martapura. Program ini memerlukan perlibatan semua pihak dengan aksi dan inovasi yang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan daya dukung sungai. Program Sungai Martapura Bungas mengusung visi Happier Day by Day untuk menjadikan masyarakat yang tinggal di tepi sungai semakin hari semakin bahagia. Sedangkan misinya adalah mewujudkan Sungai Martapura yang bersih, unggul, dan asri. Mari kita dukung program Sungai Martapura Bungas. Bersama kita kembalikan Sungai Martapura sebagai pusat peradaban dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Selatan. Obligasi, obrolan lintas generasi. Langsung ya. Kajet-kajet kawan karena lo kata pengantarnya tuh. Luar biasa. Kita lanjutin lagi ya mengenai isu prioritas lingkungan ya, dan ini yang luar biasa loh. Berbeda dengan provinsi-provinsi lain, sebenarnya PR Ibu ini banyak banget ya Bu ya. Karena kalau biasa sampah itu cuma ada di darat, ini sampah di darat dan di sungai Bu ya. Nah, di laut juga ada. Nah, itu dengan kita tahu kan Kalimantan Selatan ya kan banyak airnya, banyak darat. Nah, sebenarnya susah banget nggak sih Bu? Susah banget nggak sih? Apa susah aja apa banget aja? Sangat susah banget. Wah, PR banget gitu ya. PR banget. Oke. Ya, memang sebagaimana kondisi kita Kalimantan Selatan, memang kualitas air sungai itu memang semakin tahun itu ada kecenderungan penurunan. Sumber pencemarannya memang banyak hal selain dari limbah domestik, ini penyumbang pertama ya. Karena parameter mikrobiologi kita itu bahkan kadang-kadang kayak mesin itu hampir
error membacanya saking tingginya Ya ketika ampun. kita mengujinya di parameter mikrobiologi. Oke. Ya kayak fecal coli, total coli, kayak gitu-gitu kan yang benar-benar yang disumbangkan dari kegiatan atau aktivitas domestik masyarakat. Misalnya MCK Ya. yang memang masih banyak di ini. Iya, di sungai. Di sungai. Bukan hanya buang air besarnya, termasuk juga kegiatan mencuci itu juga akan menyumbang banyak hal terhadap rendahnya kualitas air. Selain itu juga beberapa kegiatan pertambangan, perhotelan, rumah sakit, kemudian non open source misalnya kayak penggunaan pupuk yang berlebihan dari pertanian, dari perkebunan, belum lagi nanti keramba jaring apung yang ada banyak di sungai-sungai, itu juga sebagai sumber-sumber pencemar yang ada di sungai di Kalimantan Selatan. Tapi yang paling PR sebenarnya itu di parameter mikrobiologi. Ya, karena memang masih banyak jamban-jamban atau helikopter yang melayang-layang di sungai-sungai. Itu satu sisi sebenarnya kan ibu mempertahankan kebudayaan kan, budaya lokal gitu kan. Tapi satu sisi nggak bisa maju juga kalau gitu lama-lama terus. Konteks budayanya ini mungkin akan jadi catatan ya. Sebenarnya kearifan lokal gitu ya, maksudnya Bu. Kearifan lokal karena masyarakat zaman dulu ya, untuk masyarakat tepian sungai khususnya di Banjarmasin ataupun di beberapa sungai yang ada di Kalimantan Selatan memang menggunakan kegiatan MCK itu untuk tempat mereka bersosialisasi. Sebenarnya kalau zaman dulu mungkin tidak sepadan ini ya masyarakatnya, sehingga kemampuan sungai untuk dia mengembalikan atau menetralisir dengan BOD, COD ya bahasanya, dia masih mampu. Tetapi ketika jumlah penduduknya banyak, produksinya makin banyak, lahan menyempit, sungainya menjadi pendangkal, debit air sungainya nggak banyak juga, kemudian oksigennya juga nggak banyak, karena memang arusnya nggak terlalu deras lagi. Nah, sehingga tentunya itu harus ada kearifan lokal kita juga. Bagaimana kita tidak mencemari itu misalnya dengan beberapa teknologi, misalnya dengan bioflok, dengan benar-benar itu mungkin kotoran manusianya mungkin kita olah dulu sebelum benar-benar airnya kita kembalikan ke sungai. Sehingga sebenarnya yang paling mudah untuk kita lakukan ya kita pindahkan yang jamban-jamban terapung itu ke darat. Dan tentunya dengan menggunakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Jadi jangan terus di darat tapi tidak ini ya. Standarnya nggak ada. Tidak masuk standar kepeuhan misalnya ya sama aja tetap itu mencemari. Tapi paling nggak langsung plung gitu kan ya. Kita kan sedang dalam target ya untuk penghapusan jamban baik itu dari pemerintah kabupaten, kemudian juga pemerintah Kota Banjarmasin dan beberapa pemerintah yang lain, kabupaten yang lain termasuk ada yang sudah mendeklarasikan open deflection. Dia sudah nggak ada lagi jamban-jamban terapung. Ada Bu ya? Ada di Kabupaten Tabalong, meskipun kenyataannya juga masih banyak PR juga. Tapi paling nggak keberanian itu dari pimpinan daerah ini sebagai bentuk komitmen dari pemerintah daerah tersebut untuk bagaimana dia bisa menghapuskan atau memindahkan jamban-jamban yang ada di pinggir sungai. Sungai itu sendiri bukan hanya di pinggir ya. Di sungai. Sungainya itu ya untuk ke darat ataupun kalaupun memang masih tetap di sana ya menggunakan teknologi tertentu misalnya dengan bioflok sehingga kotoran-kotoran atau grey water atau black water tersebut itu bisa diolah dulu baru sisanya airnya yang sudah sesuai baku mutu bisa dialirkan lagi ke sungai. Jadi bukan yang langsung mencemari. Itu kan kasihan sungai kita udah semakin dangkal, sedimentasi yang belum beres, kemudian juga semakin menyempit, karena rumah-rumah semakin melebar, maju ke depan, maju lagi. Untuk normalisasi juga susah kan. Kalau kita melakukan normalisasi terus lumpurnya mau dipindah kemana? Kalau rumah-rumah udah padat, terus nggak ada sirkulasi ataupun sarana transportasi yang memadai untuk bisa kita lewati. Sehingga ini memang perlu komitmen bersama pemerintah daerah juga, khususnya ya yang punya wilayah untuk benar-benar melakukan upaya bagaimana sih
merapikan kembali hal ini. Sebenarnya sudah dimulai ya sama Banjarmasin dengan kampung hijau, kampung biru. Itu sangat efektif untuk bagaimana mengendalikan pencemaran dari kegiatan domestik masyarakat, bagaimana mengendalikan pertumbuhan rumah yang semakin maju. Karena mereka membatasi dengan pedestrian, dengan siring, sehingga mereka nggak akan lagi bangun lagi melebihi siring. Nah itu sebenarnya hal-hal baik itu sebenarnya harusnya direplikasi di tempat-tempat yang lain sehingga memang akhirnya akan menjadi rapi. Ini sungai kita. Nah itu salah satu Pembangunan tertata, jadi indah, kemudian juga terkendali pencemarannya. Ini sebenarnya salah satu target dari program Martapura Asri yang sedang kita laksanakan. Sudah dilaksanakan. Sejak tahun 2021, ini sudah memasuki tahun kedua untuk pelaksanaan program ini. Mudah-mudahan bisa dicontoh di kabupaten-kabupaten lain, Ibu ya. Iya. Nah, kalau misalnya itu menjadi salah satu hitungnya kayak proker Dinas Lingkungan Hidup ya Bu ya untuk kedepannya nih. Iya. Nah, apalagi Bu dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi nih kayaknya di tahun 2023 ini kayaknya harus dilakuin. Iya. Baik itu meneruskan dari program tahun lalu atau bahkan ada program baru mungkin yang muncul. Memang kita untuk tahun 2023 ini selain program Martapura Asri yang akan terus kita kawal karena ini memang cita-citanya mulia. Program Sungai Martapura Asri itu bagaimana kita mengembalikan kejayaan Sungai Martapura. Karena Sungai Martapura dengan sejarahnya sebagai sungai yang menjadi backbone-nya, tulang punggungnya bagi 5 kabupaten kota yang ada. Karena banyak aktivitas di sana kan sebenarnya, yang banyak beban di sana dan di situ banyak hal yang sebenarnya kalau kita benahi memberikan dampak positif terhadap ekonomi kreatif, pariwisata, selain juga terhadap masyarakatnya sendiri, kegiatan perekonomian yang lain, misalnya nelayan. Nah ini banyak hal sebenarnya dampak yang ini. Selain program Martapura Asri, kita juga melanjutkan program Merdeka Sampah di Jalan Protokol. Masih persoalan sampah. Ya, karena mau ke depan memang Merdeka Sampah di Jalan Protokol ini tetap akan kami laksanakan. Kami mungkin lebih intens lagi di dalam penanganan persampahan di Jalan Protokol menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini Banjarbaru. Kemudian program selanjutnya kami akan tetap melanjutkan program Kampung Iklim yang merupakan inisiasi dari kementerian, di mana program ini masyarakat secara sukarela melakukan aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah ini akan kami dorong sehingga semakin banyak desa atau kampung melakukan hal yang sama. Kami harapkan dengan mereka melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi, kampung-kampung tersebut menjadi punya ketahanan terhadap perubahan iklim dan juga ketahanan terhadap kebencanaan. Selain itu kami ada program baru yang rencananya karbon biru. Apa itu, Ibu? Karbon itu biasanya hirang Bu Ai. Itu karbon yang untuk sama karbon yang ini arang gitu ya. Itu karbon aktif namanya. Ini karbon biru ini karbon biru itu karena kita menyadari bahwa ternyata perairan laut itu punya peran yang sangat signifikan untuk mereka menyimpan karbon atau melakukan penyerapan terhadap karbon. Kan kita dalam konteks perubahan iklim, di mana kami berharap dengan program karbon biru ini kami akan mendorong seluruh pihak, di mana kami lebih pada menggerakkan pelaku-pelaku usaha yang beraktivitas di pesisir pantai kita. Kan banyak banyak tersus yang ada di sepanjang pantai-pantai itu. Kami berharap mereka bisa membantu juga untuk menanggulangi lahan-lahan kritis di mangrove dengan penanaman mangrove, kalau perlu juga dengan terumbu karang. Nah, sehingga kami harapkan dengan begitu otomatis kita akan semakin mempunyai ketahanan terhadap perubahan iklim. Misalnya aja Banjarmasin. Banjarmasin kan ancaman untuk banjirropnya kan juga lumayan tinggi. Karena dia di pesisir juga kan. Nah, seperti itu. Kalau mangrove kita tebel di sana, otomatis ini bisa mampu menghalau terhadap potensi-potensi abrasi dari garis pantai kita. Nah, itu yang sedang kami gagas dan kami kami kerjasamakan juga dengan berbagai pihak, baik itu KKP ataupun juga dengan perusahaan ataupun juga dengan komunitas-komunitas peduli lingkungan lainnya. Karena kami nggak bisa kerja sendiri, kami harus bersama-sama. Bisa membangun
lingkungan hidup tidak hanya untuk bagaimana kita memulihkan, tetapi kita membangun. Karena kalau kita hanya sekedar menyelesaikan saja, pasti PR-nya akan banyak terus. Tetapi kalau membangun berarti ada konotasi positif bahwa kita harus bergerak cepat untuk melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas lingkungan hidup kita. Wah, luar biasa. Pokoknya dari semua pihak. Dengan banyak keproker tadi ya Bu, yang terus juga tentunya dengan dukungan berbagai pihak. Yang paling kayaknya kendala gitu bagi Dinas Lingkungan Hidup selama ini untuk menjalankan program itu biar terlaksana 100%. Apa aja Bu, kendala yang berasa banget nih kena di hati gitu. Susahnya itu apa sih? Susahnya apa aja gitu. Kendala yang paling banget itu ya, tentunya sebenarnya kami sangat memerlukan dukungan dari SKPD lain ya, dari sektoral lain. Karena bagaimanapun juga lingkungan hidup itu biasanya kami itu sebagai ibaratnya kayak tukang bersih-bersih ya. Misalnya sektor pertambangan melakukan aktivitas pertambangan dengan kaidah-kaidah lingkungannya, tetap pasti akan menyisakan persoalan-persoalan lingkungan. Perkebunan misalnya, itu tetap pasti ada hal-hal yang sebenarnya kami perlu sinergitas dari seluruh pihak di sini. Kemudian dari masyarakat khususnya ini memang ini yang paling PR banget, sehingga kami perlu merangkul semua komunitas-komunitas yang ada. Kami akan memberikan ruang buat mereka mengekspresikan kepedulian mereka terhadap lingkungan, sehingga kami benar-benar menjadi sinergis. Memang kalau masalah lingkungan apa sih? Ya banyak sebenarnya masalahnya. Kalau masing-masing mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, seluruh sektoral mempunyai kepedulian terhadap apa yang dilakukan atau diintervensi terhadap lingkungan, apa yang dirubah terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi yang ada, bagi kami itu sudah support yang luar biasa untuk kita membangun lingkungan hidup kita. Untuk kolaborasinya tidak hanya instansi-instansi ya Bu ya, masing-masing individu pun berpengaruh luar biasa. Harus pengaruhnya sangat besar sebenarnya. Ya, kayak tadi ketika kita hanya sadar satu kalimat kesadaran, sudahkah kita berbuat baik untuk lingkungan? Itu cuma kalimat sederhana. Satu itu aja. Karena semua masyarakat, semua makhluk manusia, yang namanya manusia melakukan itu pasti banyak hal efek dominonya. Mereka pasti akan berpikir bagaimana ya aku memberikan hidup yang layak untuk makhluk yang lain selain aku, selain kita manusia. Makhluk hidup yang lain juga perlu hidup layak. Nah itu dengan kalimat sederhana, sudahkah kita melakukan hal baik untuk lingkungan? Kalau semua orang punya pikiran seperti itu, pasti tidak akan terlalu berdarah-darah kita untuk mendapatkan lingkungan kita yang lebih baik gitu. Iya, benar banget. Biasa ya. Iya. Tapi biasanya juga untuk menyadarkannya kita perlu ada kayak sesuatu yang bikin greget atau bahkan kreatif gitu, misalnya buat anak-anak muda apalagi ya, untuk yang lintas generasi yang kayak kesadaran nggak cukup cuman dibilangin aja, ada event khusus nih, memang ada event ya Bu? Iya, kayaknya memang kita sudah kita mengenali bahwa misalnya untuk masyarakat kita itu kan jiwa kompetitifnya kan tinggi. Jiwa kompetitifnya kan tinggi. Jadi memang kami suka melakukan challenge dan rencananya memang ini juga atas permintaan beberapa desa, misalnya ayo dong Bu, lomba kebersihan. Oke, kami akan selenggarakan itu. Lomba kampung bersih Bu ya. Lomba. Sebenarnya kalau lomba-lomba kita sering. Adiwiyata itu kan sudah lomba-lomba. Bagaimana sekolah-sekolah ini bersemangat untuk melakukan upaya-upaya bagaimana mereka berbudaya dan perilaku ramah lingkungan. Di kami aja, di perkantoran saja, yang notabene pasti adalah anak-anak mudanya kan. Kamu juga masih muda, ya kan? Alhamdulillah. Kalau menurut ini ya, kita memang kalau umur masih 60 masih muda kan. Kalau orang Jepang bilang kan. Umur itu hanya angka. Itu kan hanya susunan angka. Kita misalnya untuk di perkantoran kita saja, kita udah ada challenge-nya. Ada Ibu ya? Ada lomba perkantoran ramah lingkungan. Sehingga seluruh kepala SKPD akan terdorong untuk melakukan upaya maksimal bagaimana kantor mereka bisa diakui sebagai perkantoran
ramah lingkungan, pengelolaan sampahnya, penghematan energinya, pemanfaatan seluruh logistiknya, pengadaan yang eco-label, kesertaan mereka sebagai nasabah bank sampah, kemudian bagaimana leadership, green leadership mereka bangun untuk mereka sampaikan ke jajaran di bawahnya. Jadi banyak komponen yang kita ini kan. Masya Allah, Oke seru banget deh. ini ya. Sip. Nah, tadi kayak banyak banget yang pengen ditanyain, tapi kita harus break dulu. Wah, ada yang hahaha gitu deh misalnya. Nah, sebenarnya ya Bu ya, tadi sudah ngomongin masalah event-event atau apa ibaratnya kayak challenge apa yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu kan untuk bisa membangkitkan semangat jiwa muda untuk sama-sama menjaga lingkungan. Nanti kita pengen tahu apa aja pesan-pesan dari Ibu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tentang bergerak menjaga lingkungan kita sendiri. Betul ya kan. sekali, Tapi ya. jangan kemana-mana. Habis yang satu ini ya, tetap di Obligasi. Obrolan Lintas Lintas Generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Menyusun parameternya sehingga nanti tidak ada komplain. Tapi emang sebenarnya ada pilihan itu Ibu? Sementara ini kami belum sampai ke arah sana ya, Belum, karena ya. memang ini biasanya kalau desa terbersih ataupun ini kan harus kami sepakati dulu penilaiannya, apa yang harus kita nilai dari sisi apa. Lebih kepada di tempat kami ada yang namanya awardnya itu Sasangga Banua. Apa itu Ibu? Sasangga Banua itu berarti setiap pihak, baik itu pribadi atau individu, kelompok ataupun pemerintah daerah yang mempunyai komitmen yang lebih, komitmen yang secara terus-menerus dia buktikan dengan segala upaya sukarela yang mereka lakukan, itu menunjukkan bahwa dia memang sangat berpihak dengan lingkungan. Wow. Kita sudah pernah ada award untuk itu di tahun kemarin. Mbak Amelia, kami menjadi salah satu pemenang untuk challenge kami untuk apresiasi Sasangga Banua ini sebagai individu yang punya komitmen yang kuat untuk melestarikan Bekantan. Oh ya, dari sahabat Bekantan. Dan alhamdulillah setelah itu ternyata Mbak Amelia mendapatkan Kalpataru. Masya Allah. Kita loh Ibu. Iya. Kami alhamdulillah Kalimantan Selatan sudah 2 periode ini selalu mendapatkan apresiasi Kalpataru. Wow. Kalpataru itu apresiasi yang paling bergengsi untuk level nasional. Masya Karena Allah. nggak mudah untuk mendapatkan apresiasi. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillah orang-orang hebat itu udah jadi narasumber obligasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya. Sebenarnya kan kita melihat sendiri bukti nyata orang-orang yang sudah dihadirkan di Obligasi bukan orang-orang yang sembarangan gitu Iya. kan. Nah, tentunya juga ini kita juga mau ajak teman-teman Bang Kasel di rumah, selain untuk bisa bersama-sama mencintai lingkungan kita juga harus mencintai Bang Kasel. Betul pula ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Ibu Hanifah juga. Mencintai Bang Kasel dengan download aplikasi Axel by Bang Kasel. Betul. Apalagi kita sempat ngobrol Ibu ya. Ibu lebih takut ketinggalan handphone apa dompet sih? Nah, kayaknya lebih takut ketinggalan handphone. Semuanya bisa diselesaikan dengan handphone. Termasuk membayar. Tapi memang benar Ibu tadi sempat cerita kalau jalannya seluruh Indonesia, kalau risih dengan penggunaan uang kembalian Ibu ya, kadang kan nggak bersih takut apa. Tapi dengan kris Ibu ya, kita bisa bayar tunai tanpa harus mengeluarkan uang fisik. Wow. Itu Dan bakal poinnya sampai Rp200, Rp100 itu sudah bisa kita transaksikan. Dibanding kita pakai cash kan susah ya nyari Rp200, Rp100. Kadang-kadang kerelaan pula ya. Kalau pakai ini kan semuanya bisa kita bayar dengan tuntas. Wow. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang juga pengen menikmati fasilitas dari mobile banking Bang Kasel, Axel by Bang Kasel seperti Ibu Hanifah, langsung di-download aja aplikasinya Axel by Bang Kasel karena akan banyak sekali fitur yang memudahkan transaksi, Acim. Betul, apalagi yang terbaru nih ya. Ya. Ibu kalau belanja bulan Ibu nggak sih atau ada di rumah gitu ada Khusus yang harus gitu? belanja bulan? Ada yang di rumah. Ada juga Bu ya. Nah, sekali nanti kalau Ibu belanja juga di Indomaret ya seluruh di Indonesia ya. Kita sekarang udah bisa tarik tunai di Indomaret. Jadi buat teman-teman di rumah yang selama ini mikirnya kalau kartu cuma di mesin ATM, kita juga bisa
melakukannya di Indomaret. Dengan syarat harus download Axel dan ada nominal saldonya ya. Kalau dari satu nggak bisa. Betul. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di download Axel Bank Kasal aja, kita bisa menarik uang tunai tanpa harus menggunakan kartu ATM. Betul. Bisa di mesin ATM atau juga di merchant Indomaret di seluruh Indonesia. Dan tentunya juga kita punya fitur yang lain. Seperti ready cash juga. Betul. Ibu ini luar Ibu biasa. kayaknya udah tahu juga deh ready cash. Tapi ibu udah nasabah setia Bank Kasal. Memang Udah berapa kita- lama sih iya. jadi ASN Bu? Udah lama banget kan, 1998. Wow, berarti sejak itu pula ibu sudah menjadi keluarga besar. Bukan ibu berarti saya. Tambah lagi ada ready cash, Ada ada cash. kris juga sekarang. Jadi banyak sekali kemudahan yang Semua bisa bayar-bayar sekarang nggak usah pakai ini lagi, Iya. cukup di handphone. Wow. Semuanya selesai. Wow. Studi, apapun itu. Coba. Bayar pajak juga, semuanya bisa. testimoni berbicara ya Tapi kan. berarti bisa nggak jadi ambasador Bank Kasal ibu iklannya? Duta kris Bank Kasal. Luar biasa. Dan jangan lupa kalau misalnya ada kendala dalam penggunaan mobile banking kita atau juga transaksi ATM-nya dan lain-lain, boleh hubungi call center kita di 0800 1122 0-nya 3 kali, aktif 24 jam ya. Betul sekali. Ibu ini luar biasa banget sebenarnya, Cim nggak mau pisah nih. Kita akan berjumpa lagi nanti di pertemuan-pertemuan dan perjumpaan berikutnya, Bu ya. Betul. Ada waktu. Insya Allah. Karena sebenarnya Ibu datang ke sini juga waktunya disempet-sempetin, Masya Allah. Semoga Ibu senantiasa sehat. Amin. Boleh dong Bu, statement terakhir nih buat teman-teman sahabat obligasi yang saat ini menyaksikan di rumah nih Bu. Spesial Hari Lingkungan. Oke, ya kembali kita sebagai sesama ya, sesama manusia, sesama makhluk Allah yang ada di bumi kita yang cuma satu, ya tentunya kita juga harus toleransi dengan makhluk yang lain juga, dan kita harus menimbulkan kecintaan kita terhadap lingkungan kita, karena bukan hanya kita yang memiliki bumi ini, tetapi generasi-generasi yang akan datang juga akan hidup di bumi yang sama ini. Jadi tolong, mari kita sama-sama peduli dengan lingkungan kita, timbulkan rasa cinta, empati terhadap lingkungan kita dengan menjaganya dari hal-hal yang kecil, sederhana, sampai mungkin hal-hal sesuai dengan kapasitas yang bisa kita miliki untuk kita bisa jaga lingkungan kita. Mungkin itu ya. Oke, mantap banget Ibu Hanifa. Dari perbincangan kita dengan Ibu Hanifa ada dua pertanyaan deh. Dua pertanyaan yang jadi kuis nih. Nah, Kita boleh umumin ke teman-teman di rumah ya Bu ya. Kita kuis, Pertanyaan Ibu. kuis. Yang jawabnya nanti langsung DM ya. Betul. Ada 2 merchandise bersama dari Bank Kasal, bersama dari Mbak Nurul. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab dua-duanya betul. Langsung Oke. DM di Instagram @bankkalsa yang sudah centang biru ya. Oke. Pertanyaan pertama, sebutkan isu prioritas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Nah, tadi sudah dijabarkan oleh Ibu apa aja itu ya. Yes. Oke. Sekali lagi sebutkan isu prioritas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Pertanyaan yang kedua, Cim. Sebutkan layanan tarik tunai tanpa kartu cukup menggunakan smartphone melalui aplikasi Axel. Disebut apa ya? Iya. Sekali lagi layanan tarik tunai tanpa kartu cukup menggunakan smartphone melalui aplikasi Axel disebut. Nah, udah kita utarakan juga tadi ya. Yes, berulang-ulang. Jangan lupa langsung jawab 2 pertanyaan ini ke DM @bankkalsel di Instagram. Nanti 2 orang 2 orang memenang. akan mendapatkan hadiah menarik langsung dari Ibu Nurul ya. Yes, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Terima dari kasih, Ibu Ibu. Hanifa. Senantiasa sukses Ibu. Amin. Semua program kerja dari Dinas Lingkungan Hidup itu berjalan lancar sepanjang Betul. tahun ini sampai tahun-tahun ke depan. Oke. Tentunya selalu menciptakan aura positif nih untuk kita Senang semuanya. banget Ibu sama Ibu, Masya Allah. Semoga Iya. senantiasa ilmu-ilmunya kami yang serap ini bermanfaat Ibu ya. Jadi amal jariah juga sehat selalu sekeluarga. Amin. Yes, dan untuk teman-teman Bank Kasal jangan lupa saksikan obligasi episode berikutnya. Karena ini baru episode pertama di tahun 2023. Kita masih panjang perjalanan 364 hari lagi. Ah, Masya Allah. Amin ya Allah panjang umur. Amin. 350 hari lagi sebenarnya ya. Oke. Terus bisa punya bantu. Oh boleh Dibantu ya ditutup. teman-teman ya. Oke. Oke. Menangkap ikan di pinggir kanal. Cakep. Pergi kondangan memakai batik. Cakep. Kami ucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Nasional. Mari kita jaga lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Oke. Ibu mau pantun? Izin gini ya Bu. Oke. Ini habis menyontek. Ah, Bediaman. Sudah bediaman kan? Beli mangga ada rama-rama. Cakep. Kak, tolong Pang yang kompak. Iya. Ulang. Beli mangga ada rama-rama. Warnanya pudar penuh cahaya. Cakep. Oleh Badan Sepeda sudah. Ayo jaga lingkungan hidup bersama-sama agar terhindar dari mara bahaya. Terima
jangan lupa saksikan Obligasi episode berikutnya. Jangan lupa tetap di Obligasi, obrolan lintas generasi. Melangkah bersama mewujudkan mimpi, menjadi mitra yang terdepan, membangun Banua untuk Indonesia. Bangkasal terpercaya, Bangkasal kebanggaan, Bangkasal berintegritas, Bangkasal. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bangkalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bangkalsel setia melayani, melaju bersama.